Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu meskipun kita sudah mengerjakan tugas ekonomi dengan topik yang kita sudah kerjakan adalah sistem ekonomi dan kelebihan dan kekurangan ekonomi, tetapi alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi itu. Mungkin waktu siswa sekalian Anda kelas waktu di SMP Anda sudah mungkin disinggung sedikit tentang sistem ekonomi. Kali ini kita kembali membahas tentang sistem ekonomi. Jadi untuk membahas sistem ekonomi ada beberapa sistem ekonomi yang kita biasa pelajari. Yang pertama ada yang kita sebut dengan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonomi yang berdasarkan kebiasaan, adat istiadat serta tradisi di masyarakat yang turun temurun. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini biasa juga disebut dengan sistem ekonomi liberal. Biasa juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Jadi ciri daripada sistem ekonomi pasar ini adalah tentu pertama semua alat dan sumber produksi berada di tangan individu atau masyarakat atau perusahaan. Kemudian yang kedua, pembagian kelas dalam masyarakat itu ada namanya kelas pemilik, ada pemilik modal dan ada kelas buruh atau pekerja. Kemudian yang ketiga, siswa sekalian, ada yang disebut juga ada ciri khas yang ketiga dari sistem ekonomi pasar adalah adanya persaingan antara pengusaha, karena setiap orang itu bebas memilih dan bebas melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini biasa juga disebut dengan sistem ekonomi sosialis, biasa juga disebut dengan sistem ekonomi perencanaan, biasa juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Ciri daripada sistem ekonomi komando ini, yang pertama adalah semua alat atau sumber produksi itu dikuasai oleh negara, di mana hak milik per orang itu hampir tidak diakui. Jadi betul-betul adalah yang menguasai, yang memiliki hak power adalah negara. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah, sehingga itulah yang dikatakan sebagai sistem ekonomi terpusat, karena segala-galanya diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kemudian yang keempat ada yang kita sebut dengan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campurannya adalah cirinya yang namanya saja sistem ekonomi campuran berarti adalah ada beberapa sistem ekonomi yang dijadikan satu sebagai bentuk sistem ekonomi campuran, ya, mungkin mengambil dari kelebihan atau kebaikan daripada beberapa sistem ekonomi itu. Cirinya yang pertama adalah kegiatan ekonomi ini dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat. Yang kedua, ada interaksi ekonomi, sebagian terjadi di pasar, tetapi tetap ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan, ya, peraturan. Kemudian yang ketiga, persaingan dibolehkan, tetapi tetap ada kontrol dari pemerintah, sehingga tidak terjadi persaingan yang merugikan masyarakat. Kemudian ciri yang keempat adalah peran pemerintah. Itu dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan, kegiatan ekonomi, mencegah monopoli, dan mengatasi krisis ekonomi.
Kemudian siswa sekalian yang saya banggakan, empat sistem ekonomi yang kita jelaskan secara singkat tadi, tetapi ada juga yang kita sebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Ya, sistem ekonomi syariah ini yaitu adalah kegiatan ekonomi yang kegiatannya yang melandaskan berdasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, prinsip-prinsip Islami dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tentu sistem ekonomi syariah ini adalah materi yang memang mungkin baru kita terima, ya, tetapi masuk sebagai salah satu sistem ekonomi di dalam sistem ekonomi. Nah, yang selain yang kita sebutkan tadi, ada pula yang kita sebut sebagai sistem ekonomi di Indonesia. Ini sistem ekonomi Indonesia ini adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, yaitu yang biasa juga disebut dengan ekonomi kerakyatan, biasa juga disebut dengan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi ini yaitu tentu berdasarkan ideologi yang kita anut, yaitu berdasarkan kegiatannya pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah yang mengatur tentang kegiatan ekonomi atau bentuk ekonomi Indonesia, itu adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar, perubahan Undang-Undang Dasar, maka sampai pada ayat 4 dan 5. Kita siswa sekalian bisa kita lihat pada pasal 33 itu yang memang betul-betul berdasarkan ideologi negara Indonesia, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian siswa sekalian penjelasan tentang sistem ekonomi itu, ya. Kemudian untuk materi memang yang kita sudah lihat, tentu kita lihat di beberapa referensi termasuk di buku paket dan beberapa sumber yang relevan. Tentu kami berharap tetap belajar di rumah, stay at home, karena masih kondisi yang belum memungkinkan untuk tatap muka secara langsung di kelas. Demikian siswa sekalian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.